Jadi ada 4 kategori jenazah. Yang pertama adalah jenazah orang muslim. Jenazah orang muslim, maka kewajiban yang harus dilakukannya adalah memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan. Jadi kewajiban kita sebagai orang muslim terhadap muslim yang meninggal ada 4 tadi: memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan. Yang kedua adalah orang yang mati syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid tidak dimandikan, akan tetapi langsung dikubur bersama darah mereka, langsung dimakamkan. Akan tetapi kita punya kewajiban untuk menyempurnakan kain kafannya jika pakaian yang melekat di tubuhnya itu kurang. Misalnya orang yang mati syahid dalam peperangan, badannya pakaiannya sobek, maka kewajiban kita adalah untuk menyempurnakan kain kafannya. Kemudian yang ketiga adalah kategori jenazah bayi prematur. Bayi prematur ini ada 2. Yang pertama lahir dalam keadaan hidup, maka kewajibannya adalah sama dengan jenazah muslim dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang kedua adalah jenazah yang bayi yang lahir namun tidak ada kehidupan, jadi sudah meninggal di dalam rahim, maka kewajibannya adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkan, karena dia masih dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga adalah belum berbentuk manusia atau masih berupa janin 3 bulan atau 4 bulan ya, belum berbentuk, masih berupa nutfah ya. Maka tidak ada kewajiban apapun, akan tetapi kita disunahkan untuk membungkusnya dan memakamkannya. Yang keempat adalah kategori jenazah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dengan orang muslim. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin jika mendapati jenazah kafir dhimmi, kewajiban kita hanya mengkafani dan memakamkan. Baik, kita lanjutkan pada memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau istri yang diberi wasiat untuk memandikan. Kita mulai ya untuk perawatan jenazah memandikan. Anak-anak, untuk jenazah laki-laki, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menutup aurat utamanya. Aurat utama jenazah
dada sampai lutut. Ya. Jenazahnya. Ini kita tutup auratnya ya. Maaf ya. Rendam di air kurang lebih 2 liter ya. Kemudian air yang dicampur kapur barus. Air yang dicampur kapur barus. Silakan untuk Mas memandikan. Sebelum kita memandikan jenazah, hal yang harus dilakukan setelah kita persiapkan airnya, kemudian kita tata kain kafannya. Untuk menata kain kafan, jenazah laki-laki ada 3 lembar. Jenazah laki-laki ada 3 lembar. Yang pertama adalah, nah kita tata dulu talinya. Kemudian kain, ukuran kain ini tinggi setinggi jenazah ya. Jadi misalnya tinggi jenazah 150 cm, maka kain kafannya ditambah 30 cm. Kalau tinggi jenazah 170, maka kain kafannya panjangnya adalah 2 meter. Atas lebih 15 cm, bawah lebih 15 cm. Ini adalah lembar yang pertama. Kemudian diberi wangi-wangian. Setelah lembar pertama ini diberi wangi-wangian. Bisa berupa kapur barus, bisa berupa pewangian alami atau ya. Kemudian lembar kedua. Diberi wangi-wangian lagi, dan diberi wangi-wangian. Kemudian kita pasang kain basahan. Kain basahan, yaitu lembar yang ketiga. Setelah kain basahan, kita pasang cawatnya. Cawat di atas kain basahan. Setelah cawat dipasang, maka kita beri
sepanjang ya cawat. Jadi kapas ini fungsinya adalah menahan agar kotoran yang nantinya misalnya ada kotoran yang keluar bisa ditahan oleh kapas. Oke. Ini adalah kain kafan untuk laki-laki. Sedangkan kain kafan untuk perempuan, jadi untuk kain kafan untuk laki-laki ini ada berapa lembar tadi? Ada 3 lembar. Kemudian kain kafan untuk perempuan ada 5 lembar. Silakan untuk kain kafan perempuan. Untuk kain kafan perempuan yang lembar pertama adalah lembar yang paling lebar. Kemudian yang kedua adalah lembar yang kedua yang agak lebar. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah kerudung ya, sini ya. Dipasang kerudungnya ya. Yang ketiga yang dipasang adalah kerudung. Setelah kerudung yang dipasang, yang keempat adalah pakaiannya. Untuk pakaian jenazah perempuan. Setelah itu kain basahan. Kain basahan. Setelah kain basahan dipasang, kemudian cawatnya. Kemudian di atas cawat diberi kapas. Ingat, setiap lapis kain kita beri wangi-wangian. Baik, kita lanjutkan. Kemudian memandikan jenazah. Jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, jenazah perempuan yang memandikan perempuan. Kebetulan ini adalah contoh untuk jenazah perempuan. Cara memandikan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan sama. Silakan Mbak, yang perempuan. Jadi ketika sudah kita tutup aurat utamanya, yaitu mulai dada sampai lutut, kita mandikan. Yang pertama adalah membersihkan anggota tubuh, mulai membersihkan kepala. Kepala dibersihkan dengan sabun ya, dengan sabun, dengan sampo ya. Kita bersihkan sampo nih Mbak. Sabuni, siram air ya. Sebelum kita memandikan kita harus niat dulu. Nawaitu huslan li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah perempuan. Kalau untuk jenazah laki-laki, nawaitu huslan li hadal mayyiti lillahi ta'ala. Li kalau untuk perempuan li hadhil mayyitati. Kalau untuk laki-laki li hadal mayyiti. Oke? Setelah itu kita bersihkan rambutnya, kemudian lubang telinga bersihkan Mbak dengan sampo ya, kemudian pelan-pelan saja ya. Sudah kita siram dengan air bersih ya, air bersih sudah. Setelah itu tangannya dibersihkan, jari-jarinya dibersihkan, kita siram dengan air bersih. Setelah itu perutnya diurut untuk supaya kotoran yang ada di dalam perut itu keluar. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. Setelah keluar kita bersihkan ya, disiram Mbak. Nah, disiram.
bersihkan juga ya, dari segala macam kotoran dibersihkan. Oke. Setelah itu kita wudukan mayatnya. Diwudukan enggak? Mulai dari seperti wudunya orang biasa. Diwudukan, pakai air, diwudukan wajah. Sebelum itu kita niat. Niatnya nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Telinga, kemudian tangan sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri, kemudian ukun-ukun ya. Terus telinga, kemudian kaki. Baik, sudah ya. Ini sudah kita bersihkan. Nah, kita sekarang adalah proses memandikan. Kita sudah membutuhkan, kemudian kita adalah proses memandikan. Kita siram dengan air bersih 3 kali. Yang badan sebelah kanan 3 kali, badan sebelah kiri 3 kali. Kita ambil, kita siram. 1, 2, kemudian kita ambil air lagi 3, kemudian kita ambil air lagi sebelah kanan, ya. Setelah itu kita siram dengan air sabun. Jadi sabun itu kita kita iris tipis-tipis, kemudian kita campur dengan air, kemudian kita siramkan ke tubuh jenazah. Ke tubuh jenazah, kemudian kita gosok pelan-pelan dengan menggunakan kapas. Jadi kalau gosok nggak boleh kasar-kasar. Kita bersihkan dengan menggunakan kapas ya, mulai lehernya, kemudian badan sebelah kanan ya. Aurat jangan sampai kelihatan ya, dibersihkan pelan-pelan ya. Dibersihkan, kemudian tangannya juga dibersihkan. Setelah badan sebelah kanan, kita miringkan Mbak ya. Kita miringkan ke kanan. Nah, miring. Kita bersihkan badannya yang belakang ya. Yang belakang sebelah kanan. Setelah itu kita baringkan telentang. Kita bersihkan badannya sebelah kiri sekarang. Nah, Bapak tadi sudah dikasih sabun ya. Sebelah kiri kita bersihkan. Kemudian kita miringkan. Kita miringkan pelan-pelan. Kita bersihkan yang belakang, badan belakang. Kita tutup auratnya ya. Kalau sudah selesai, maka kita siram dengan air bersih sampai bersih. 1 ya. Menyiramnya dengan hitungan ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, tergantung. Tergantung, kalau 3 sudah bersih ya 3 saja, kalau 3 belum bersih tambah. Kita siram dengan 3 gayung air ya. Kemudian yang sebelah sisi kanan kita siram juga dengan hitungan ganjil ya. Kemudian sebelah depan dengan hitungan ganjil juga. 1, 2, 3 dengan hitungan ganjil. Kemudian sisi sebelah kiri juga dengan hitungan ganjil. Ya. Sudah. Yang terakhir kita siram mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kita siram dari ujung kepala sampai ujung kaki 3 kali ya. Kita siram 3 kali. Oke.
kita siram dengan air kapur baru. Sudah ya? Baik, setelah selesai dimandikan, ini posisi dalam keadaan basah, kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan dengan handuk ya. Siapa untuk ambil, untuk ngangkat nanti ya. Sudah, kita keringkan dengan handuk. Setelah kita keringkan, kita ganti kain yang basah ini. Cara menggantinya juga jangan sampai auratnya kelihatan. Jadi caranya, nah, kemudian kita tutup kain yang ada di dalam dan basah, kita ambil. Oke, memandikan selesai, tinggal kita kafani ya Mas. Kafani ya. Baik, setelah jenazah dimandikan, maka kita siap mengkafani. Karena ini jenazahnya perempuan ya. Kita tadi pakainya jenazah perempuan. Kita pasang dulu cawatnya ya Mbak. Kita pasang dulu cawatnya yang tadi. Nah, kita pasang ya. Auratnya jangan sampai kelihatan. Nah, setelah cawatnya dipasang, kita pasang kain basahan. Jangan sampai kelihatan auratnya. Kalau kita pasang kain berarti yang sebelah kanan dulu, kanan jenazah. Basahannya, kemudian kita pakaikan pakaiannya. Nah, untuk pakai pakaiannya, nah kita ambil kain. Pakaian kita pasang yang rapi. Setelah pakaiannya kita pasang, kemudian kita pasang kerudungnya, jilbabnya Mbak. Oke, kita pasang kerudungnya. Kemudian lapis yang pertama kita mulai pasang. Lapis yang lapis yang keempat. Jangan tutup dulu. Sebelah kanan kita pasang. Kemudian lapis yang terakhir kita pasang juga.
tadi sudah kita tutupi yang berlubang, ya, anggota tubuh yang berlubang dengan kapas. Ketika kita sudah melihat jenazah ini, terakhir yang harus kita lakukan adalah menutup wajah dengan kapas. Menutup wajah dengan kapas, kemudian kita lanjutkan untuk membungkus yang terakhir kalinya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita bungkus dari yang kain keempat, kemudian kain yang ke simbol hidup, ya. Sudah? Kemudian jenazah siap untuk disolatkan. Kemudian di sini biasanya ada tikar, ya, untuk membungkus jenazah. Kita tutup, Mas. Kita tutup kerandanya. Kita tutup dengan kain. Baik, jenazah siap untuk disolati. Menyolati jenazah, tata cara mensolati jenazah atau tata cara sholat jenazah. Ada 4 takbir. Silakan, Mas. Takbiratul ihram dan membaca niat. Untuk jenazah laki-laki,
perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya mengucapkan salam. Untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala. Sejajar dengan kepala. Oke, nah itu kalau jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan, maka posisi imam sejajar dengan perut atau pusar. Baik, silakan untuk mensolati jenazah. Setelah itu didoakan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afina. Oke, baik. Jenazah sudah selesai disolati, maka kita mulai proses yang terakhir adalah pemakaman jenazah. Ini silahkan duduk ya. Silahkan duduk. Proses untuk pemakaman jenazah. Untuk panjang, lebar, dan dalam pemakaman. Jadi untuk pemakaman jenazah, sepanjang jenazah ditambah kira-kira setengah meter panjangnya. Jadi kalau mayatnya tadi tingginya 170 cm, maka dibuatkan lahat ditambah 0,5 meter atau ditambah setengah meter. Lebar makam itu panjang jenazah ditambah setengah meter. Kemudian lebarnya kurang lebih 1 meter. Lebar makamnya 1 meter. Kalau tadi panjangnya sepanjang jenazah ditambah setengah meter, kemudian lebarnya adalah 1 meter. Dalamnya setinggi postur manusia ditambah 1 hasta. Sak dedet sak pengawe. Itu tinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta. Ini tingginya. Dalamnya. Jadi untuk lebar dalam makam itu sak dedet sak pengawe, lebarnya 1 meter, panjangnya sepanjang jenazah ditambah setengah meter. Oke. Tata cara untuk menguburkan jenazah, ya. Biasanya ada upacara pemberangkatan jenazah. Yang pertama adalah permintaan maaf kepada para hadirin dan handai tolan. Jadi keluarganya memintakan maaf jenazah apabila mempunyai kesalahan. Mohon untuk dimaafkan. Apabila ada hutang piutang. Yang kedua, memberitahukan tentang hutang piutang kepada ahli waris. Jadi kemudian disampaikan si fulan telah meninggal dunia, apakah si fulan memiliki hutang atau tidak, ya. Misalnya memiliki hutang, maka harus berhubungan dengan ahli warisnya. Yang ketiga, persaksian atas
jenazah untuk dimakamkan. Nah, cara mengantar jenazah. Disunnahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung oleh 3 atau 4. Ayo mas, diusung ya 3 atau 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Dalam pengusungan jenazah, hendaklah posisi kepala jenazah berada di depan. Tadi sudah ada tandanya ya. Berarti kepala di depan. Udah ya. Kemudian yang ketiga, pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Jadi untuk pengiringnya di depan. Biasanya kalau ada upacara itu yang bawa apa itu namanya, yang bawa panto, yang bawa foto, yang bawa bunga itu ada di depan atau di dekat jenazah. Kemudian pengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan ya. Bagi pengiring disunnahkan berjalan agak cepat. Diangkat mas, dibawa keluar, kemudian dimasukkan di sini lagi. Posisi siap menerima jenazah.
ke kiblat. Ya, kita hadapkan ke kiblat, kita masukkan ke dalam liangnya. Kemudian beri penyangga dengan tanah. Nah, beri penyangga dengan tanah 3 ya. Biasanya kita buat 3 bulat-bulat 3 itu ya untuk penyangga. Ya, sudah. Setelah itu kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah, dibuka talinya. Dibuka talinya, pipi jenazah ditempelkan di tanah. Lepaskan tali ikatan, kemudian dilonggarkan bagian kepala ya untuk memudahkan untuk yang bawah juga dilonggarkan. Pipi diletakkan di ya, jadi artinya ditaruh di tanah tabrak. Ya, pipi diletakkan di tanah. Udah, kalau pipi sudah diletakkan di tanah, dilonggarkan saja talinya, tetap ditali. Setelah itu tutup liang lahat dengan papan. Ini dikasih papan ya, kasih papan. Supaya apa? Supaya tanah nanti tidak langsung jatuh ke mayat. Setelah diletakkan papan di atasnya, kemudian timbun pelan-pelan dengan tanah, kemudian beri tanda kayu atau batu. Nah, ini terus dipasang patok ya, pasang tanda. Oke, itu. Kemudian kita doakan ya. Setelah pipinya diletakkan di tanah, biasanya diadani dan diplomati ya. Oke, udah. Ini tata cara untuk perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lewat live chat. Silahkan. Kita sesi tanya jawab. Diambil mas.